والنور يهدي الحائرين ضياؤه وفي الحشر ظل المرسلين لواؤه تلقى من الغيب المجرد حكمة فأمطرت في الخافقين سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. القرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. Subhanallah al-Azim. Yang sama-sama kita hormati guru kita Bapak Ustaz Al-Haj Mahmud Yansi, yang sama-sama kita hormati Bapak Haji Muhammad Jalil selaku Ketua Yayasan Islam Syukriyah, segenap pengurus DKM Masjid Syukriyah, jamaah salat subuh, para budak suara sajid, bapak-bapak, ibu-ibu, yang mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pagi hari ini sama-sama kita memanjatkan puji dan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita limpahan rahmat, nikmat sehat walafiat, sehingga alhamdulillah kita telah dapat hadir di tempat ini. Mudah-mudahan hadiran kita senantiasa mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam salam kita sampaikan kepada junjungan kita yang mulia Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah melaksanakan ajaran beliau dalam kehidupan kita. Amin. Dan sekalian, mari sama-sama kita buka kembali pengajian kita di pagi hari ini dengan bersama-sama membaca surat Al-Fatihah. Kita mohon kepada Allah kita dimudahkan dalam belajar di pagi hari ini dan dimudahkan juga dalam mengamalkan apa yang kita pelajari. Al-Hadiyah wa kalimah surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin arrahmanirrahim. Iya. Dina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Al-dallin. Bapak sekalian, mari sama-sama mengikuti pengajian yang disampaikan oleh guru kita alaihi falyatafadhal mashkur. Ini aja, kecil. Ini aja. Kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa wa Rasulil Mujtaba wa Habibi Murtada wa Habibi Muqtafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa jami' mu'allimina wa masyayikhina wa asatidatina khususan mu'allif hadal kitabna wa khususan muassis hadihil ma'ahid Kancap Abdul Syukur bin Haji Jamal Allah ta'ala bil maghfirah wa rahmah Sayyulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda amma ba'du. Qala ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah di pagi hari kita bisa bertemu, bersua, bermuajahah, bersilaturahmi
dalam rangka memenuhi kewajiban kita salat subuh, kemudian dilanjutkan dengan kewajiban thalabul ilmi, yang mana kita berharap kepada Allah mudah-mudahan ilmu yang akan kita pelajari nanti bermanfaat buat kita, buat keluarga kita. Mudah-mudahan dengan ilmu ini ketika kita menutup mata dalam keadaan husnul khotimah, Allah terangi kubur kita, Allah masukkan kita ke dalam surganya Jannatul Na'im. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, para tabi'in, hingga akhirnya sampai kepada kita umatnya yang mudah-mudahan diberikan syafaat pada hari kiamat nanti. Bapak Ibu yang saya muliakan, mari kita bersiap-siap kembali untuk melanjutkan ta'lim kita daripada kitab Targhib wa Tarhib. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana fi ulumihi fid dharaini. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Wa asyara bi usbu'ihi ila sadrihi ay a'malikum. Rawi Imam Muslim fi sahihi. Wallahu a'lamu bi muradihi. Bermula dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam diawali dengan huruf taukid, innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Allah tidak melihat kepada jasmani atau fisik kamu, wala ila suwarikum, juga tidak melihat kepada bentuk rupa kalian, walakin yanzuru ila qulubikum, akan tetapi yang dilihat adalah hati kamu. Wa asyara bi usbu'ihi ila sadrihi, Rasul sambil menunjuk dadanya dengan jari beliau. Ai a'malikum, atau amal kamu. Wallahu a'lamu bimuradihi. Hadis ini menjelaskan bahwa Allah tidak menilai dari penampilan fisik kalian. Bicara fisik, di dalamnya ada harta, di dalam fisik di dalamnya ada kecantikan, ada materi, akan tetapi yang Allah lihat dari hati. Kemarin kita sudah lihat, ada kalanya orang secara zahir mengerjakan kebaikan, belum tentu hatinya niatnya untuk kebaikan. Ada kalanya orang mengerjakan amalan dunia, tapi dia niat untuk karena Allah. Namun Allah catat pada saat itu menjadi pahala ibadah dan kebaikan baginya. Ini berarti bahwa kebaikan atau keburukan di mata Allah ditentukan adanya di dalam hati, bukan dalam penampilan luar atau status sosial. Jadi kadang-kadang kita jangan sampai tertipu. Pakaiannya syar'i, bajunya syar'i, tahu-tahu buat modal doang, biar kelihatan alim, biar kelihatan santri. Allah nggak ngelihat seperti itu. Sehingga dalam hadis ini dijelaskan secara detail, la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum, tidak melihat kepada jasmani kamu dan bentuk rupa kamu. Artinya apa? Allah tidak menilai berdasarkan daripada bentuk tubuh, wajah, warna kulit, atau fisik yang lainnya. Jadi belum tentu orang yang kulitnya hitam kelihatannya kata kita tidak baik. Bisa jadi hatinya baik, hatinya lembut. Kadang-kadang kulitnya putih kelihatannya dilihatnya enak, manis, cakep, tahu-tahu judesnya bukan main.
Kan ada yang begitu. Jadi jangan sampai kita tertipu oleh casing. Tapi yang Nabi ajarkan, walakin yang duru ila qulubikum. Juga tidak melihat hartanya, kekayaannya, kemiskinannya, atau status sosial. Tapi yang menjadi penentunya adalah di hatinya. Jadi kalau kita yang di sini dilihat hati, Allah melihat hati manusia, yaitu di dalam hati itu ada niat. Di dalam hati ada keikhlasan, di dalam hati ada ketakwaan, di dalam hati ada kebaikan. Semuanya ada di dalamnya. Sehingga hati yang bersih, yang penuh ketakwaan, itu yang paling berharga atau dihargai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sebelum kita berniat berbuat baik, niatin dulu niat itu untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab yang banyak pun kalau bukan untuk Allah, belum dibenahi hatinya, itu tidak terlihat, tidak dinilai. Tapi kecil, tapi diperbaiki niatnya untuk Allah. Yang kecil itulah yang dilihat. Artinya apa? Dilihat di sini. Yang Allah beri nilai, yang Allah beri pahala. Jadi di sini antara hati dan amal. Hadis menekankan bahwa amal perbuatan didasari dari niat. Dan hati yang tulus dan hati yang baik itu lebih diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. La yanzuru ila aswari ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Yang Allah nilai, yang Allah lihat bukan fisik kamu, bukan tubuh kamu atau bentuk kamu, tapi yang dilihat qulubikum, yaitu amal perbuatan yang didasari dengan niat yang mendatangkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana fi ulumihi fid dharaini wa an Abi Kabsha al-Ammari radhiyallahu anhu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul salasatun uqsimu alaihinna wa uhaddithukum hadisan fahfadhuhu qala ma naqasa malun in amalu abdin min sadaqatin wala zulima abdun matlamatan sabara alaiha illa zadallahu izza wala fataha abdun baba mas'alati illa fatahallahu alaihi baba faqrin au kalimatin nahwaha wa uhaddithakum hadithan fahfadhuhu innamad dunya li arba'atin nafar abdun razaqahullahu malan wa ilman fahuwa yattaqi fihi rabbah wa yasilu fihi rahimah wa ya'lamu lillahi fihi haqqan fahada bi abdalil manazil wa abdun razaqahullahu ilman wa lam yarzuqhu malan fahuwa sadiqun niyah yaqulu law anna li malan la amiltu bi amalin fulan fahuwa biniyatihi fa ajruhuma sawa'un wa abdun razaqahullahu malan wa lam yarzuqhu ilman yakhbitu fi malihi bi ghairi ilmin wa la yattaqi fihi rabbah wa la yasilu fihi rahima wa la ya'lamu Allahu fihi haqqan fahada bi akhbasil manazil wa abdun lam yarzuquhu Allahu malan wala ilman fahuwa yaqul law anna li malan la amiltu fihi bi amalin fulan fahuwa bi niyyatihi fawzuhuma sawa'un fawzuhuma sawa'un. Imam At-Tirmidzi fi sunanihi
Wallahu a'lamu bimuradihi, bermula dari Abu Kabsha al-Anmari radhiyallahu anhu sami'tu Rasulullah. Dari Abu Kabsha al-Anmari, dia mendengar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, salah satun uqsimu alaihinna. Aku bersumpah 3 perkara di hadapan kalian. Fahfadhu, 3 hadis. Fahfadhu, maka hati-hatilah, maka jaganya. 3 perkara yang mana aku bersumpah di atasnya. Dan aku sampaikan hadis ini kepada kalian, fahfadhu. Artinya dihafalkan di sini, dijaga. Kata beliau pertama apa? Mana qasal malu abdin min sodakoh. Harta seorang hamba tidak akan berkurang karena sodakoh. Yang kedua, seorang hamba yang dizalimi dengan kezaliman, lalu dia sabar atasnya, atas kezaliman orang tersebut. Illa zadallahu, kecuali Allah tambahkan kepada orang itu kemuliaan. Wa abdun, kemudian seorang hamba yang membuka pintu masalah. Masalah di sini tukang minta-minta. Illa fatahallahu alaihi babu faqrin au kalimatin nahwaha. Seorang ketika pertama kali minta-minta secara tidak langsung, Allah atau orang itu telah membuka kemiskinan untuk dirinya. Minta-minta, ngemis secara langsung, Allah itu membuka kemiskinan untuknya atau kepada orang tersebut. Au nahwaha, atau kalimat sejenisnya. Miskin, fakir, akun. Fakir, miskin, akun itu apa? Miskin banget, rugi, yang suka minta-minta. Allah buka itu pintu kemiskinan untuknya. Wa abdun, dan aku sampaikan hadis ini. Fahfazu, maka jagalah. Jadi yang pertama dalam hadis ini, mana kosomalu abdin min sodakoh, tidak akan kurang harta seorang hamba min sodakotin. Min di sini litab'id, yang sebagian dia keluarkan. Apa sodakoh itu? Sodakoh itu diartikan kebenaran. Sodakoh kebenaran. Adapun Imam Al-Jurjani mengatakan definisi atau ta'rif sodakoh, pemberian yang diniatkan untuk mendapat pahala untuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang sodakoh, kata Imam Jurjani, dia ngasih atau memberi kepada orang fakir, kepada orang miskin dari saudaranya atau kerabatnya yang paling dekat, yang lebih utama, semata-mata apa? Diniatkan untuk mendapat pahala dari Allah. Jadi itu dulu, niat sodakoh, memberi karena Allah untuk mendapat pahala dari Allah. Adapun zakat itu perkara yang wajib. Sedekah sifatnya sunnah, namun pahalanya sangat besar. Kemudian Imam Nawawi, kalau Imam Nawawi ada maski, dia bilang apa? Orang yang sedekah itu cerminan kebenaran iman seseorang, baik secara lahir maupun secara batin. Dia beriman, di antara rukun Islam yaitu mengeluarkan zakat, dan bagian dari zakat adalah sodakoh, dan ini dia benarkan semata-mata perintah Allah, kemudian dia keluarkan dari batin, membenarkan secara lahir, dia berikan. Nah itu sodakoh, cerminan orang itu benar keimanannya.
Sehingga Rasulullah SAW mengajarkan sedekah itu wujud nyata cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Masalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang yang sedekah kamatsali habbah, seperti orang yang menanam biji. Satu biji ditanam, anbatat sab'a sanabila, tumbuh menjadi 7. Dari 7 itu tumbuh lagi bercabang-cabang, fikuli semulati mi'atu habbah. Dari cabang itu sampai 100 kali, sampai 100, dari 100 dilipatkan lagi. Bahkan berlipat-lipat, kita nggak tahu sampai seberapa lipatannya itu, seberapa banyaknya. Kemudian dalam hadis Nabi bilang, dilanjutkan, mana qasad sodakoh min malin, tidak akan kurang harta yang sebagian disedekahkan. Jadi di sini maksudnya apa? Ada makna spiritual. Harta yang disedekahkan makna artinya tidak kurang, itu makna spiritual. Harta yang disedekahkan itu akan menambah atau membawa keberkahan, sehingga kekayaan yang tersirat justru menjadi lebih manfaat. Ini makna sedekah, artinya itu tidak kurang, itu akan membawa keberkahan. Jadi makna kurang di sini justru akan menambah keberkahan. Yang tersisa dari sedekahan itu akan menjadi lebih baik. Jangan dikira yang kita kumpulin itu akan semakin banyak, akan semakin numpuk. Justru yang itu akan, yang dikeluarkan itu akan menjadi baik, yang nggak dikeluarkan itu akan menjadi penyakit, akan menjadi bahaya bagi dirinya. Apa bahaya di situ? Ehonya bisa dimatiin nggak? Jadi makna bahaya di sini bisa jadi orang yang nggak mengeluarkan sodakonya dengan hartanya justru akan menjadi penyakit pelit, penyakit batin. Namanya penyakit suhul muto. Jadi orang yang sakit batin itu yang tahu orang lain, bukannya kita. Dan anehnya kalau sakit batin itu orangnya santai-santai aja. Contoh maaf. Si Fulan orangnya pelit. Yang bilang pelit orang lain apa dirinya sendiri yang tahu? Orang lain. Tahu nggak rumahnya si Fulan? Oh, tuh yang nggak punya 5 watt. 1. Nggak tahunya apa? Yang mana 5 watt 1? Yang paling pelit dia mah di sini tuh rumahnya sono. Orang nandainnya gampang. Di akhirat orang itu akan tertanda. Orang sakit di dunia, sakit batin, celakanya di dunia dapat, apalagi di akhirat. Di dunia ditandain, di akhirat orang yang sakit batin, penyakit pelit itu ditandain. Kenapa masuk neraka? Nggak mungkin ditanya. Jawabannya, iya gara-gara saya sakit gula, asam urat, sakit jantung. Enggak. Tapi kenapa? Karena kepelitannya, kebahilannya, kekikirannya. Sehingga dibilang salasun minal muhlikat, 7 perkara dikatakan merusak. Rusak di dunia, celaka di dunia, diantaranya mah suhul muta', orang yang pelitnya tidak ketulungan. Kemudian makna-makna sodaqah min mal itu dibilang lagi. Bahwasannya pahala berlipat dengan harta yang disedekahkan diganti dengan yang lebih banyak.
Masalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Yang sedekah itu akan diganti dengan yang lebih banyak. 1 sampai 10, 10 sampai 100 sampai 700 kali lipat. Kemudian makna koso sodako min mal diartikan apa lagi? Bahwa sedekah dapat menolak bala, dapat menolak mara bahaya. Sodaqatu tadfa'ul bala. Kemudian sedekah itu membersihkan harta dari hak-hak orang lain yang mungkin ada di dalamnya, juga membersihkan pelakunya. Siapa pelakunya di sini? Orang yang punya harta. Dengan sedekah itu dapat membersihkan dari sifat kikir dan cinta kepada dunia. Kemudian sedekah itu sebab dibukanya pintu rezeki. Secara kasat mata berkurang, tapi sedekah secara siriah atau batinnya justru itu mendatangkan rezeki dari arah yang tidak terduga. Waktu kita ngasih nih, dapat misalnya 10.000 atau 100.000. Ibu ujuk-ujuk ngaji, ada temen datang, teh, ini ada rezeki nih, dikasih 100.000. Kita pulang kalau mau beli sayuran, beli aja nih misalnya, kasih itu 100.000. Kita sedekain. Barang sampai tukang sayuran ketemu saudara kita atau teman kita lagi belanja. Teman kita lagi beli tahu, udah ntar tahu saya yang bayarin. Atau ada mungkin di situ ada orang susah, ada yang kesusahan, atau mungkin ibu taruh ke masjid sebagiannya. Itu bukannya berkurang. Hakikatnya itu yang kita beri itu, itulah yang akan membuka pintu rezeki. Bukan yang kita pegang semua, bukan. Buka tuh kasih buat buka pintu rezeki. Kenapa? Orang ketika memberikan sedekah itu, wallahu ya'idukum magfiratan minhu wa fadlah. Ketika kita mengeluarkan harta kita, itu harta itu kata Allah apa? Hei kamu yang bersedekah, seakan-akan seperti ini. Allah sedang mengembalikan kepada kamu pengampunan sebab kamu sedekah. Jadi dalam sedekah itu ada ampunan. Magfiratan minhu wa fadla. Apa fadla? Allah berikan lagi anugerah yang lebih besar lagi. Fadlan. Artinya apa? Pintu rezeki yang kita tidak tahu dari arah mana mau datang lagi. Ketika kamu dapat nikmat harta, disimpan aja. Kalau disedekain entah kurang. Ketika itu kita sedang mengikuti ajakan setan secara tidak langsung dan siap-siap untuk miskin. Asyaitonu ya'idukumul faqra wallahu ya'idukum magfiratan minhu wa fadla. Wallahu wasi'un alim. Ketika kamu memiliki harta nggak mau dikeluarkan, secara langsung udah ngikutin ajakan setan. Secara tidak langsung ketika engkau sudah mengikuti ajakan setan, engkau siap-siap untuk diajak miskin dengan hartamu. Mungkin dengan hartanya, mungkin hatinya selalu merasa kurang, atau mungkin badannya bisa jadi Allah bikin sakit sehingga hartanya berkurang untuk berobat atau apa, kita nggak tahu cara seperti apa, itu rahasia. Bahkan mana koso diartikan di sini tidak akan berkurang umurnya. Ini dalam sebuah hadis disebutkan inna shadaqatal mar'i muslim tadfa'u maitata su'i. Sedekahnya seorang yang beriman dapat mencegah mati dalam keadaan su'ul khotimah wa tazidu fil umri, dan memperpanjang umurnya.
Ini bisa diartikan makna hakiki, bisa diartikan makna majazi. Kalau diartikan makna hakiki, benar-benar dipanjangkan umurnya. Sebab pernah Nabi Ibrahim kedatangan satu kaum yang ngundang mau arus, mau ngawinin. Ketika itu malaikat bilang, itu siapa Ibrahim? Oh itu kaum saya. Ngapain? Dia mau ngundang, bukannya malaikat nggak tahu, tahu, cuma itu untuk menjelaskan aja. Ngundang ngapain? Arus, mau ngawinin besok lah, besok juga udah mati orangnya. Besok masih hidup. Ternyata ngapain dia malam-malam dia sedekah. Ketika sedekah itu apa? Allah tambah umurnya menjadi 70 tahun. Itu ketika diartikan makna majazi. Ketika diartikan makna hakiki, sekalipun orang itu sedekah kemudian dia mati, umurnya nggak panjang, tapi kebaikannya terus dikenang. Makanya kata Imam Asy-Syauqi, innamal mar'u ahaditsun ba'dahu fakun hadisan hasanan lima wa'a. Manusia baru dikenang kebaikannya nanti kalau sudah meninggal dunia. Ibu, bapak, kita dibilang ahli sedekah nanti kalau udah mati. Kapan? Sekarang ini kita belajar sedekah pada si fulan sedikit. Nanti kalau udah mati baru tahu, oh dulu waktu masih ada dia, tahu nawin jasa, ngertiin banget. Kalau kita lagi tanggal sekian nggak ada, dia pasti nganterin beras. Nah itu seperti itu. Setelah mati baru kerasa nggak ada dia benar-benar. Nah itu seperti itu. Dan mana koso di sini bisa diartikan sedekah itu untuk berobat. Apa kaitannya sedekah untuk berobat? Jadi Nabi pernah bilang, dawu mardokum bisodakoh, obatin sakit kamu dengan sodakoh. Gimana caranya? Ya sedekain aja. Dulu ada jamaah, saya ngisi di salah satu masjid yang Kasapura itu, Masjid Al-Ikhlas. Dia bilang begini, saya lagi haji, saya sakit, nggak bisa jalan. Kalau berobat itu mahal dan saya tuh rasanya nggak sanggup. Udah mendingan saya berobatnya sedekah aja lah. Tiap hari sedekah. Mau 5.000, mau 10.000, anggap aja berobat. Kalau ke dokter kita nggak tahu berapa ratus ribu. Jadi berobatnya apa? Pakai sedekah, berobat lah. Buat sedekah, buat berobat. Begitu aja. Sekarang bisa jalan itu. Jadi kita nggak tahu. Dapat mencegah bala dan juga itu untuk berobat. Wala zulima abdun mazlamatun sabar alaiha illa zadallahu izzan. Dan tidaklah seorang hamba itu sabar, hamba yang dizolimi dengan suatu kezaliman, lalu dia sabarnya itu karena Allah, illa zadahu izzan. Ketika orang itu sabar atas orang yang menzoliminya, yang menyakitinya, yang menganiaya, itu secara tidak langsung Allah menambahkan kemuliaan kepada orang tersebut. Hadis ini memberikan penjelasan bahwa kesabaran seorang hamba ketika dizolimi bukan hanya menahan diri, tapi juga mendatangkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang dizolimi, dia bukan hanya menahan diri, tapi dia mampu sabar. Itulah orang yang dimuliakan Allah. Makanya saya pernah sama Kiai Ahmad Bashir Nasuhi Gerendeng Assalam. Beliau ngajarin saya,
waktu pengajian. Kata beliau, kita kadang-kadang nggak kerasa kalau lagi menyampaikan sesuatu, apakah orang yang jadi MC atau lagi ceramah. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Kira-kira kita tahu nggak siapa yang dimuliakan Allah? Itu ditanya pakai Basir. Tahu nggak kita dalam ruangan ini siapa yang dimuliakan Allah? Kita nggak tahu. Sebab orang yang dimuliakan Allah itu dalam kumpul seperti ini kita nggak tahu. Yang tahu kecuali dalam ruangan ini misalnya, itu pun dia orang itu nggak ngasih tahu. Ketika orang dizolimi, ketika itu dia bisa tahan, dia bisa sabar, dia tidak membalas. Itulah orang yang dimuliakan oleh Allah. Lalu bagaimana yang pas? Yang mudah-mudahan dimuliakan Allah. Itu sampai seperti itu. Jadi kalau orang mutasawwifin hati-hati. Kenapa? Takut mendahulukan Allah. Emang kita tahu siapa yang dimuliakan oleh Allah? Nggak tahu kan? Siapa yang dianiaya? Kita nggak tahu. Ketika dianiaya dia bisa diam, bisa sabar, bisa nahan diri. Itu yang tahu cuma orang itu sama Allah. Makanya kalau orang-orang itu hati-hati ngomong. Yang mudah-mudahan dimuliakan Allah. Itu yang pas. Bukan yang dimuliakan Allah. Kita nggak tahu nih. Saya ngomong yang dimuliakan Allah. Tahu nggak saya memuliakan Allah di sini? Nggak ada yang tahu. Itu seperti itu. Kemudian dalam hadis ini, wa mazada wala zulima abdun mazlamatun sabara 'alaiha illa zal'izan. Memaafkan kezaliman atau memaafkan orang yang menzolimi diartikan dapat mengangkat derajat orang yang dizolimi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian menambah kemuliaan baginya. Wa mazada wa abdun bi'afwin illa izzan. Kata Nabi, tidaklah seorang hamba itu dia membukakan pintu maaf kecuali orang itu ditambah kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Paling kagak nggak usah jauh-jauh lah kita mah, antar keluarga, antara suami sama istri. Kalau lagi ada konflik rumah tangga, cepet-cepet membukakan pintu maaf, cepet-cepet saling memaafi. Jangan gengsi. Itu yang membuka pintu maaf. Oh, itu yang ditambah kemuliaan oleh Allah. Bukan berarti dia rendah. Ah, gengsi ya, tak ngelunjak lagi sama gua. Justru yang memaafkan itulah. Wa mazadahu abdun bi'afwin illa izan. Tidaklah seorang membuka pintu maaf, justru orang itu ditambah kemuliaan oleh Allah. Di dunia, apalagi di akhirat. Nanti ketika orang itu udah nggak ada, baru dia bilang, dulu mah masih ada laki saya. Dia marah, hari itu juga dia minta maaf. Padahal yang salah saya. Ternyata secara tidak langsung saya diajarin belajar maaf sama suami saya. Dulu, sekarang saya masih apa lagi ya. Nah itu seperti itu. Istri juga gitu, suami juga gitu. Dulu bini saya kalau masih ada. Padahal yang salah saya, ego saya yang gede. Dia duluan minta maaf sama saya. Padahal saya nggak tahu kalau dia itu udah capek. Nah itu seperti itu. Makanya kalau lagi mau curhat capek-capean, udahlah curhatnya itu nanti kalau lagi enak. Tadi bilang, emang lu doang yang capek. Nah itu paling kagak enak kan kalau digituin. Nah itu seperti itu. Jadi dalam hadis ini, wa mazadau abdun bi'afwin illa izzah. Tidaklah seorang hamba ditambahkan kemuliaannya karena minta maaf. Artinya apa? Kezoliman dan kesabaran. Bersabar atas kezoliman, menahan diri sekalipun dia mampu membalas. Itu maknanya. Jadi keutamaan orang yang memaafkan orang yang menzolimi. Itu bagian dari kesabaran dan Allah akan memuliakan dengan janjinya melalui hadis Nabi SAW buat yang memaafkannya itu. Sehingga kata Nabi, salasun man kunna hasaballah hisaban yasira wa adkhala jannatahu.
ada 3 orang yang hisabnya gampang dan orang itu dimasukkan ke dalam surga. Siapa? Anta'fua amman maka orang yang membuka pintu maaf kepada orang yang menzolimi kamu. Bukan orang itu minta maaf, tapi kita yang maafin duluan. Bahkan dalam hadis Nabi, Abdulul iman as-sabru was-samahah. Iman yang paling tinggi yaitu sabar. Was-samahah, apa samahah? Lapang dada. Kemudian makna kemuliaan di sini izzan. Wa mazada abdun bi afwin illa izzan. Arti kemuliaan, Allah tingkatkan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, makna mulia di sini bisa jadi diartikan Allah kasih pahala yang besar. Sebab kita dizolimin paling gak enak. Lama nahannya itu. Iya, kalau pas bisa ngebales. Pas dulu kita masih lemah. Kemudian kita nggak bisa ngebales, lemah terus. Tahu-tahu ketika kita bisa mau itu luar biasa nahan cobaannya. Mengingatnya. Kapan melupakannya. Ketika kita sudah mampu. Bisa membalas. Padahal mampu membalas pada saat itu sudah mampu. Tapi dia tidak mau, itulah orang itu diangkat derajatnya oleh Allah. Jangan dikira Abu Jahal itu nggak ketakutan sama Rasul. Takut. Kenapa? Ketika Islam udah kuat, Abu Jahal takut. Wah, jangan-jangan nih Rasul mau ngabisin saya. Nggak dihabisin sama Rasul. Dibiarin aja. Yang ngabisin bukan Rasul, ada sahabat yang lain, kan ada sebab itu juga. Kenapa sebabnya? Ditungguin. Ini kira-kira si Jahal kalau mati, diam dulu kan. Masih mau masuk Islam nggak? Didiemin aja. Malah kan ngomong, Muhammad musuhku sampai hari kiamat. Ya baru dimatiin. Kan kayak begitu. Dia takut, kira-kira dia mau ngabisin saya, nggak dihabisin sama Rasul. Makanya dalam Islam ada kafir harbi, ada kafir zimmi. Ada orang kafir yang diperangin, ada orang kafir yang dilindungin. Ketika diperangin, karena dia memang nantang duluan, itu seperti itu. Itu makna derajat, mendapatkan pahala besar, atau peningkatan derajat di sisi Allah. Kemudian dalam hadis ini tanbih, apa tanbih? Larangan berbuat zolim sekecil apapun. Wala fataha abdun babul mas'ala illa fatahallahu babul faqr. Dan tidaklah seorang membuka pintu minta-minta illa fatahallahu babul faqr. Secara tidak langsung Allah itu lagi membuka pintu kefakiran atau kemiskinan, atau dengan kalimat yang sejenisnya. Jadi maksudnya apa? Jika seorang terbiasa minta-minta tanpa alasan syar'i, maka Allah itu akan membuka pintu kefakiran lahir dan batin. Minta-minta dapat duit, tapi kita dapat terkumpul banyak. Dia miskin, bisa jadi miskin hatinya karena minta-minta terus. Jangan dikira minta pengemis itu miskin, kaya. Tegal Kunir tuh kalau di Tangerang pengemis, rumahnya gedong-gedong bu. Tegal Kunir, no belasono no mau no, gede-gede itu, musolanya mah terbengkalai, rumahnya mah kaya-kaya, nggak memberi. Bahkan di Arab pun, saya pernah menyampaikan dalam kitab Asaru As-Sahabi, disebutkan di Mekah itu disebutkan yati ala ummati zamanun, nanti akan datang suatu zaman orang berbondong-bondong pengen haji. Orang kaya jalan-jalan, orang yang sederhana pengen dagang. Yang ketiga, para ulamanya ahli fikih pengen mamer ilmu dan bacanya. Yang keempat, wa fuqara'uhum lil mas'alah, orang fakir pun berbondong-bondong pengen haji tapi buat minta-minta.
itu di haji reguler, bahkan dulu 98 itu pengemis itu kalau minta-minta di Saudi hasilnya sehari bukannya 500 real, bukan 100 real, itu lebih dari 1000 real. Jangan dikira sedikit. Bahkan ada jadi tulang punggung, kakinya dipotong, minta-minta tuh. Kira-kira 1000 real dikit nggak? Itu banyak. Karena saya pernah ngasih pengemis itu setengah halalah. Setengah halalah itu 50 setengah real. Duit saya dilemparin depan saya di Hilton Emperan. Saya kan 96 itu hajinya haji koboi dibilangnya itu. Kalau sekarang backpacker, nggak punya hotel, tidurnya di emperan hotel mahasiswa tuh. Jadi ada pengemis datang dikirain kita haji plus kali, duduknya di situ pakaiannya bersih-bersih, kita tiba-tiba ngemis datang, kita kasih 50 halal lah, duitnya dilemparin tuh, dikasih coklat dilemparin juga sama dia. Tahu-tahu dia pergi balik depan kita. Dulu bawa yang paling top ayam cuma KFC doang, bawa ayam KFC dia teng-teng 1 ember, mamer kalau kata kita. Pengemis hebat jasa, 1 ember. Ditanya, kam hadratak tiksa fulus fil yaum, berapa duit kamu dapat duit minta-minta 1 hari? Aktsar min alaf, lebih dari 1000 real. Musim haji 3 bulan. Dulu mah lama Bapak Ibu haji itu, sekarang nggak lama. Kalau rata-rata sehari itu 1000 real, 3 bulan dapat berapa real tuh? 1000 real 1 hari berarti berapa? Kalau sekarang bisa lebih, bisa 1200, taruhlah 1000 aja udah cakep, udah dapat 4 juta 1 hari, kali 3 hari 3 bulan itu bisa rata-rata, hitung sendiri aja lah. Tapi hina. Dijawab oleh Allah, faminhum may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahum fil akhirati min khalaq. Ya Allah, mana pahala tawaf saya, haji saya, wukuf saya? Ternyata nggak ada yang kamu cari, cuma kebaikan dunia, bukan aku yang kamu cari. Alhamdulillah orang Indonesia kagak ada, masih banyak orang-orang kulit hitam. Nah, itu seperti itu. Kemudian larangan meminta kepada orang lain, terutama jika nggak ada kebutuhan. Kalau kebutuhan silakan, itu pun ketika lagi bencana, cuma sebatas itu aja. Habis ditimpa bencana kayak tsunami kemarin di Aceh, itu boleh-boleh aja. Selesai itu, udah selesai, nggak usah dilanjutkan lagi minta-minta. Jadi yang lebih utama yaitu bekerja mencari nafkah yang halal, biar dikit tapi berkah, selamat dunia akhirat, daripada banyak minta-minta terus ya ditambahkan kemiskinan itu ketika orang itu minta-minta dan membuka pintu kemiskinan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lamu bimuradihi. Sekalian, alhamdulillah di pagi hari ini kita sudah mempelajari 2 hadis dan sudah sampai ke hadis 16 dari 12. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan hati kita tetap berniat yang baik kepada Rasulullah. Akhirnya kita akhiri dengan doa yang kembali akan disampaikan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa huwa ya karim ya dzul jalali wal ikram. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i min amwat
ولمعلمين ولمشايخنا ولأساتذتنا ولمن أوصانا بالدعاء وخصوصا مؤسس هذه المعاهد Kincep Abdus Syukur bin Haji Jaman Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fanhu waj'al jannata maswahu waj'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah. Na'udzubika min ilmin la yanfa wa min nafsin la tashba wa min qalbin la takhsha wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sampai saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I was so far from you, yet to me you were always so close. I wandered lost in the dark. I closed my eyes to all the signs you put in my way. I walked every day further and further away from you. Ooh, Allah, you brought me home. I thank you with every breath